Oke, pemirsa Cahaya TV, kembali lagi kita di acara Hidup Sehat bareng Asdi dan masih mengangkat topik bahasan pintar dan bijak memilih makanan yang benar dan sesuai di era new normal. Dan kita masih lanjut lagi dengan Ibu Kasmiati. Ibu, tadi sudah kita bahas bagaimana dengan probiotik, serat, kemudian antioksidan, dan semuanya itu berfungsi untuk menjaga kekebalan tubuh kita, imunitas kita, dan juga gizi kita. Nah, gitu. Ibu, barangkali sedikit contoh-contohnya tadi sudah diaturkan ya. Ada lagi Bu yang perlu disampaikan? Begini, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk melawan virus itu kita yang penting adalah antioksidan. Kemudian antioksidan tadi sudah saya sampaikan juga ada di vitamin A, vitamin C, vitamin E dan zinc. Gampangnya saja, makanan apa sih yang memenuhi itu gitu ya. Paling mudah itu untuk ada hati ayam ini bagus sekali karena vitamin A-nya itu tinggi. Selain vitamin A juga di hati ayam ini kan ada zat besi. Nah, ini dua-duanya bagus. Dua-duanya sangat membantu untuk sistem kekebalan tubuh kita. Jadi saya contohkan saja kayak kemarin waktu saya sendiri mengalami Bu terkena COVID. Jadi untuk 1 hari saya mengkonsumsi hati ayam ini 1 karena kalau berlebihan juga nggak bagus karena itu kolesterolnya tinggi. Jadi selama kita mengkonsumsi hanya 1 dalam 1 hari itu masih bisa ditoleransi, apalagi untuk menjaga imunitas tubuh kita. Nah, kemudian kalau vitamin C kita sudah tahu semua nggih, banyaknya dari buah. Selain buah juga sebetulnya ada sayuran juga sih, seperti bayam itu juga kayak vitamin C, kemudian paprika itu kayak vitamin C juga. Kemudian buah itu kita tidak usah susah-susah mencari buah yang mahal untuk mendapatkan vitamin C. Jambu biji, nah itu kandungan vitamin C-nya cukup tinggi sebetulnya dan murah. Kita bisa mendapatkannya apalagi di sekarang pasar, ini gampang sekali, tidak ada musim gitu. Terus yang mungkin perlu kita perhatikan kalau kayak kemarin itu ketika kita baru menghadapi situasi kayak gitu, kita semua panik mencari vitamin C dosis tinggi, beli yang kemasan botol dosis tinggi dan lain-lain kayak gitu nggih Bu. Susu juga kayak gitu. Jadi kita tidak usah seperti panik itu karena kebutuhan manusia, kebutuhan tubuh kita itu tidak sampai segitu jumlahnya. Jadi masih bisa kita suplai dari makanan sehari-hari. Baru kalau kita itu sudah benar terpapar sakit, nah itu kebutuhannya lebih baru kita masuk dari suplemen itu bisa kayak gitu. Mudah sajalah kita itu untuk memenuhi kebutuhan itu. Juga protein Bu. Tadi kan ada serat, ada antioksidan, kita juga bicara protein karena protein ini kan penting sekali untuk sel-sel tubuh kita kebutuhan kita itu saat ini untuk menjaga kekebalan tubuh bisa sampai tinggi, bisa 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Nah, protein bagaimana yang bagus untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita? Ini kita ambil protein yang lemaknya itu rendah atau maksimal sedang. Nah, misalnya telur itu masih bisa. Kemudian yang paling bagus adalah ikan. Nah, ikan itu di samping lemaknya rendah juga omega 3-nya itu tinggi. Nah, itu bagus sekali. Iya, bagus ya Bu. Tapi saya tuh banyak punya teman yang nggak suka ikan loh Bu. Nah, itu kadang kita masyarakat Pati ini adalah penghasil ikan terbesar ya. Tapi banyak yang nggak doyan ikan. Itu yang mungkin memang semua perlu proses. Kembali lagi fungsi kami mungkin ya. Untuk mengedukasi masyarakat pentingnya kita konsumsi ikan dibandingkan dengan kita lebih setiap hari makan daging. Nah, itu resikonya kalau kita setiap hari lebih menyukai daging dan mungkin
kayak masakan di Kabupaten Pati itu yang khas sekali nasi gandul Nasi itu gandul. sebetulnya kita perlu waspada sekali karena di situ lemaknya banyak sekali, kemudian sayurnya jelas tidak ada di situ. Iya. Waspada. Bolehlah Bu makan sebulan sekali. Iya, jadi asal tidak berlebihan, gitu. Okay. Oke, Ibu, di era pandemi kayak gini kan, yang kemarin-kemarin atau saat ini juga yang di warning kan, para lansia tidak boleh keluar rumah, salah satunya. Anak-anak juga dijaga yang super ketat. Nah, di samping menjaga lansia dan anak-anak ini di rumah, pasti tentunya juga harus menjaga kita sebagai keluarga, menjaga gizinya. Nah, itu bagaimana Bu untuk yang sudah sepuh-sepuh kan nggak mungkin telurnya yang banyak, dagingnya yang banyak. Nah, ini bagaimana Bu? Buat yang para lansia ini penting sekali. Memang dua kelompok ini perlu sekali kita perhatikan ya, anak-anak dan juga lansia. Kenapa? Karena dua kelompok ini rentan sekali terhadap penyakit. Karena untuk sistem imun anak-anak masih rendah. Demikian juga di orang tua sudah menurun. Nah, untuk itu kalau dari gizi ya mau apalagi tetap yang kita bisa support di situ adalah dari makanan. Zat gizi yang harus masuk. Ya, jadi kalau untuk orang tua itu lebih ke diperhatikan ke ininya, ke kalsiumnya, ke vitamin D-nya, kemudian serat. Serat ini untuk orang tua kan penting sekali untuk melancarkan itu ya bisa BAB kayak gitu, karena di dalam tubuh lansia itu metabolismenya itu sudah mulai terganggu. Kadang seringnya mengalami konstipasi atau sembelit. Nah, kayak gitu. Jadi serat perlu sekali. Cuma juga harus diperhatikan seratnya ini serat yang mudah larut. Kalau yang tidak larut juga susah dicerna nanti kayak gitu. Waspada asam urat, kolesterol ya Bu kalau sudah umur-umur lansia. Kita aja sudah waspada. Iya, jadi ketika usia dewasa gini Bu, usia dewasa ketika usia kita sudah memasuki usia 40, ada zat-zat gizi yang harus kita perhatikan sekali, kayak hampir sama dengan orang tua kelompok lansia tadi. Ada kalsium, ada kalium, ada magnesium. Jadi zat-zat mikronutrien atau zat yang sebenarnya sedikit ini penting sekali karena ini terkait nanti dengan kesehatan jantung, dengan gula darah, dengan tensi kayak gitu perlu. Nah, kalau anak-anak kan juga tadi berisiko besar nih. Nah, kalau anak-anak ya kalau anak-anak ini masih masa pertumbuhan. Jadi yang banyak kita suplai ke mereka memang zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan. Meskipun mungkin kemarin banyak di rumah, tetapi zat gizinya harus tetap kita perhatikan. Jelas protein. Protein ini untuk anak kan pertumbuhan. Juga tadi protein itu bagus sekali untuk sistem imun. Nah, ini perhatikan juga. Kayak gitu. Selain kayak karbohidrat, lemak, kemudian mikronutriennya juga tetap kita perhatikan. Gitu. Begitu Bu, semoga saja sih dengan informasi dari Ibu ini kita sebagai anggota keluarga yang mempunyai lansia atau anak-anak di rumah tetap harus waspada dengan kondisi kesehatan orang tua kita masing-masing, gitu ya Bu, dengan memberikan edukasi ataupun memberikan hidangan yang tercukupi gizinya, nutrisinya. Penting sekali kita untuk masak sendiri, Bu. Nah, gitu ya. Itu Bu, sekarang ibu-ibu muda kan nggak jarang masak. Nah, Bu. itu jadi kadang lifestyle dari gaya hidup di generasi sekarang, bahkan nanti generasi Z ya istilahnya gitu, itu memang perlu perhatian yang sangat untuk kembali karena kemutakhiran zaman itu memudahkan semuanya, akhirnya gaya hidup itu berubah. Kadang mereka tidak sadari bahwa itu tidak baik untuk tubuh kita, entah itu yang diet lah, entah itu. Jadi kadang diet yang terlalu ketat atau benar-benar menghindari makan ini, ketika kena penyakit dia akan jatuh lebih buruk daripada yang menjaga kesehatan setiap hari gitu. Oke Bu, terima kasih penjelasannya. Itu tadi tentang gizi. Kadang-kadang itu kita juga sering mendengar nutrisi. Nah, nutrisi dan gizi itu
adakah perbedaannya ataukah sama? Bagaimana Ibu? Nah, gini ya Bu. Jadi memang pada saat ini kita sering sekali istilah gizi itu lebih familiar dengan nutrisi gitu nggih. Iya. Yang jelas itu sebetulnya kalau gizi itu kan zaman dulu-dulunya sejarahnya itu berasal dari bahasa Arab giza yang artinya makanan itu sama Oke. atau dari harina bahasa Sanskerta itu juga. Kemudian sebetulnya pada tahun 1950 itu Bapak Gizi Indonesia Profesor Dr. Purwosudarmo itu sudah istilahnya mengetok palu lah kalau kita itu menerima istilah arti dari giza tadi adalah gizi. Gizi. Makanya ilmu yang kita pelajari adalah ilmu gizi, bukan nutrisi. Nah, kemudian bedanya apa sih dengan nutrisi? Jadi nutrisi itu kata yang familiar di tahun 1990-an. Yeah. Sebetulnya nutrisi sendiri itu adalah istilah atau kata yang digunakan di dalam ilmu peternakan atau kedokteran hewan. Jadi itu ke hewan. Kalau kita yang manusia istilah kita adalah gizi. Tetap gizi. Iya, jadi begitu nggih. Makanya kalau nutrisi itu istilah untuk di peternakan atau di kedokteran hewan begitu. Wah, ini perlu berarti kita agar salah masyarakat kaprah ya. Iya. Terima kasih Ibu penjelasannya. Semoga Iya, saja iya. masyarakat kita paham apa itu nutrisi, apa itu gizi. Yang kita perlukan tetap gizi bukan nutrisi. Iya. Gitu ya. Oke. Demikian pemirsa Cahaya TV, bincang-bincang singkat kita bersama Ibu Kasmiati SSTRD dari ASDI. Acara ini dapat Anda ikuti setiap bulan sekali dari Cahaya TV. Dan semoga saja apa yang kita bahas kali ini sangat bermanfaat bagi kita dan keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.